Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il baraya, sattaril khataya, al-mannanu bil ataya. Wassalatu wassalamu ala khairil baraya, asfal asfiya, atqal atqiya, khatamil anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kita masih dipertemukan ke dalam bulan yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena atas berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat peristiwa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini sebagai hudan lin-nas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah sebagai pembeda, Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Jadi Al-Quran diturunkan, alasan Allah menurunkan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya sebagai petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Mengapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah? Karena keistimewaan dan keutamaan Al-Quran tidak hanya dirasakan oleh orang-orang zaman Rasulullah, tetapi juga dirasakan oleh kita sebagai umat akhir zaman. Al-Quran juga, salah satu mukjizat Al-Quran juga yaitu adalah Al-Quran diturunkan sebagai obat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran yaitu sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan obat fisik, tetapi obat hati. Bukankah kita semua pernah mempunyai penyakit hati, sakit hati terhadap seseorang, sakit hati terhadap takdir dan keadaan, merasa gak nyaman, gundah gulana, dan salah satu cara mengobati hati kita itu yaitu dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, mari kita sama perbanyak membaca Al-Quran, yang dimana setiap huruf Al-Quran kita baca dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi ketika kita ingin menjadi hamba-hamba yang diingat oleh Allah, salah satu caranya adalah kita mengingat Allah itu sendiri. Dan juga dengan mengingat Allah juga membuat hati kita menjadi tenang. Dengan mengingat menjadi tenang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, apabila ada kebaikan mohon dimanfaatkan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.